Hi Musi, welcome to Musio Talk by musio.id, a musical place at your zone. Seperti biasa di Musio Talk kali ini kita bakal bahas hal-hal tentang musik tentunya, tentang tips and trick, tentang genre, tentang teknik dan masih banyak lagi yang tentunya sangat bermanfaat buat kalian di rumah dalam menambah wawasan belajar musik. Pada Musio Talk kali ini kita bakal bahas tentang musik jazz, oke? Kita bakal bahas bagaimana musik jazz di Indonesia. Kita bakal bahas tentang bagaimana sih kita belajar musik jazz. Tentunya saya nggak sendirian, saya ditemani oleh salah satu pianis handal di Indonesia yang tentunya sudah melalang buana di dunia perjazzan di Indonesia. Dan inilah dia, Edwin Putro. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya, Bro Edwin? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Aktivitas kesibukan saat ini di masa pandemi? Sebenarnya kalau sibuk-sibuk banget enggak, tapi ada beberapa project lah ya. Apa aja proyeknya? Oh, kalau yang kemarin habis rekaman sama Om Indro. Om Indro, oke. Sama ini lagi mau rekaman sama Topati, album yang baru. Albumnya Topati yang baru? Iya, Oke. betul. Sama Om Indro juga album atau single? Album juga. Album juga. Album juga. Albumnya Om Indro sendiri. Betul. Oke. Wow, keren banget. Oke, kita bicara tentang musik jazz nih. Awal kali cerita Edwin suka musik jazz gimana sih? Wah, ini long story Long story. Nggak, saya sih awalnya dulu belajar klasik, musik klasik sekitar ya umur 6 tahun ya, zaman SD waktu itu. Kemudian sekitar saya mungkin usia 9 tahun mungkin, saya mulai masuk pelayanan di gereja. Jadi saya di situ bukannya kenal jazz tidak, tapi mengenal musik kontemporer selain musik klasik ya. Iya, betul. Pop lah mungkin ya. Dari situ terus kebetulan juga orang tua penggemar musik jazz. Jadi sering dengerin musik jazz dari kecil berarti ya? Enggak sih, seinget-inget saya udah mulai, pokoknya saya udah mulai pelayanan di gereja, terus papa baru beli kaset-kaset gitu. Okay. Kemudian saya dengerin punya papa, kok ayah saya kok saya suka gitu. Mulai tertarik di musik jazz gitu ya dari umur 9 tahun tadi ya? Iya, sekitar umur 9 tahun. Keren banget. Itu pertama kali dengerin jazz itu siapa itu? Yang buat Edwin? Oh, kalau pertama kali ya? Ingat banget kalau ini Bubi Chan. Bubi Chan. Yang harus kita ingat bersama tentunya. Iya, tokoh jazz Indonesia. Oke. Kenapa kok Edwin bisa suka banget sama musik jazz? Apa sih jazz menurut Edwin itu? Jazz kalau menurut saya tuh musik yang bebas. Jadi sebetulnya jazz ini kan sedikit respect itu kan musik orang dari budak kulit hitam yang protes, notabene protes. Jadi ya mereka pengen punya kebebasan, dan salah satu kebebasan yang mereka punya ya adalah bermusik. Saya dengan itu cocok gitu ya, karena dulu saya punya ambisi di klasik jujur. Kalau saya kalau ikut lomba kalah. Oke, makanya cari pengalihan gitu ya. Iya. Udah ya, saya juga tahu memang klasik berat dan susah gitu ya. Maksud saya ya buat yang bakat di sana mungkin gampang, tapi buat saya sulit sekali karena harus detail, harus segala macam yang menurut saya banyak banget detailnya. Nah, kalau sedangkan di jazz ya free play, kita bebas bisa jadi diri sendiri begitu ya. Bisa jadi diri sendiri. Bukan berarti kalau di klasik nanti tersinggung karena klasik. Enggak, kalau mereka caranya dengan interpretasi. Mereka menginterpretasikan menurut pandangan mereka gitu ya. Kalau jazz ya improvisasi. Bicara soal musik jazz, mungkin bisa dibilang musik jazz ini segmented ya. Betul. Menurut Edwin gimana sih pasar musik jazz di Indonesia ini? Ya, betul, dia segmented, maksudnya memang jumlah penikmatnya tidak seluas musik dengan genre-genre yang lain seperti pop, rock gitu ya. Cuman kalau saya boleh ngomong sih sepertinya berkembang kok makin tahun gitu ya, dengan adanya komunitas. Kemudian ya ada beberapa brand-brand merek tertentu yang mengadakan event-event jazz untuk mengenalkan jazz ke Indonesia seperti ya, itu. tentunya untuk sekalian mengenalkan produk mereka, cuman ya pasti. Ya, yang notabene cukup mensupport musisi jazz Indonesia dan cukup memberikan setidaknya experience segala macam hal-hal yang dibutuhkan para musisi.
Sebenarnya kalau dibilang musik jazz pasarnya sedikit juga nggak juga ya, karena juga banyak sekali musisi-musisi sekarang yang mengarahnya itu ke pop jazz. Kayak misalnya kita kenal ada Ardhito Pramono misalnya, Oh yang iya, kita ada Ran, misalnya Malik and the Essential yang sedikit-sedikit menyinggung soal jazz gitu ya di musiknya mereka seperti itu. betul. Kalau Edwin sendiri, jazznya itu lebih ke arah mana? Kalau saya, Hmm. saya belajar berusaha komprehensif, menyeluruh. Jadi ya dari yang jazz tradisional, mainstream, itu menurut saya bebop segala macam harus dikuasain. Harus ya. Selepas itu kita mau main musik apa, bebas menurut saya. Cuman harus bisa dulu. Harus bisa Yang- dulu dasar-dasar dari jazz Dan ya. itu saya nikmatin Dinikmati. dan saya suka gitu. Oke. Seperti itu. Dasar jazz apa aja sih Kak? Tadi bebop, terus Ada swing gitu. bebop, ya swing blues, Blues. genre-genre yang bukan genre, sub genre kali, Ah. sesuai zamannya ya. Ah. Zaman-zaman jazz, sorry. Betul. Ada blues, ada bebop, ada swing era, ada big band misalnya. Terus, modal jazz, hard bop, whatever. Dan udah sampai udah ada kesini kemarin. Genrenya semakin banyak banget, ada fusion. Ya, ada... itu yang baru-baru. Nah, Dan kita pun harus, misalnya kita pun harus menerima, maksudnya menerima bahwa ya jazz memang berkembang. ya, bener banget. Mm-mm. Tapi pada dasarnya juga harus mempelajari dasar-dasar musik jazz yang tadi. Betul, buat saya tetap harus kok, karena kalau dilihat ya walaupun mereka berevolusi tapi masing-masing ada unsur yang hilang dan ditambahkan. Maksudnya unsur yang hilang misalnya ada kompleksitasnya yang hilang, namun apa yang ditambahkan teknologi misalnya. Jadi menurut saya kok secara musik sih kita trace back ya musik yang awal itu paling musik lah, maksudnya aspeknya paling lengkap gitu ya, paling kompleks. Kalau kita bicara tentang tokoh musik jazz nih, siapa tokoh inspiratif yang membuat Edwin itu suka banget sama jazz? Tokoh jazz, kalau pemain jazz menurut saya paling suka tuh Keith Jarrett. Ya, kalau yang baru mungkin ada Beka Kushaspili, Eldar Jangirov. Tapi kalau misalnya bikin musik, bikin karya gitu, saya suka Chick Corea, Chico. Hancock, Herbie Hancock misalnya. Ya. Terus pengaruh apa sih dari seorang tokoh kayak Herbie Hancock, si Korea itu buat Edwin? Ya Pengaruh apa yang membuat Edwin lebih itu belajar luas soal banget. Bisa saya suka harmoninya, bisa saya suka improvisasinya, bisa saya suka bagaimana dia stage act misalnya stage act ya umumnya masing-masing saling melengkapi nih. Oh, saya suka dari harmoninya dia, saya suka dari improvisasinya dia, saya suka language-nya dia kalau berarti seperti itu. berarti bisa dibilang tokoh inspiratif ini bukan menjadikan Edwin ingin menjadi seperti mereka, tapi lebih mengambil kayak sisi positifnya dari mereka apa Ya, di apa yang saya permainan suka. Edwin seperti itu ya. Jadi saya lebih suka begitu ya daripada kita jadi pingin jadi siapanya Indonesia gitu, misalnya Iya. Chick Corea Indonesia. Apa? Kalau lebih baik kita belajar apa yang kita suka dari mereka, kita serap, gitu, nanti di ya jadi diri kita Bisa kita kembangin dengan sendiri. taste gitu. kita sendiri. Betul. Betul. Dari Edwin sendiri ada nggak sih tips and trick buat musik di rumah biar mereka ini tahu gimana sih kita harus belajar jazz itu? Kalau tips dari saya sebetulnya teman-teman bisa perbanyak dengar ya, karena jazz itu soal referensi sebetulnya memang All about jazz, referensi. ya. Dalam improvisasi khususnya kan kita memainkan apa yang otak kita suruh kita main. Dalam arti untuk kita gimana otaknya bisa tahu, kita harus punya kosakata, punya kayak orang berbicara tuh kita harus mengolah kata kan, harus punya kosakatanya dahulu lah, harus bisa bahasanya. Nah, jazz itu soal bahasa, soal interaksi, soal ya bahasa. Jadi bagaimana orang improvisasi itu adalah bentuk bahasa mereka. Jadi gimana dari bahasa mereka ini kita mungkin bisa mengolah dan bisa pakai dengan bahasa taste kita. Nah, improvisasi caranya gimana? Banyak dengar. Kalau yang suka transcribe, bagus transcribe. Oh ya, saya punya tips buat teman-teman yang suka transcribe. Jangan transcribe saja. Transcribe kita analisa. Nanti ada kok di cara-caranya di itu. Berarti materi Edwin di miso.id ini lebih tentang jazz ya? Bisa Betul. di-share nggak sih gambaran materinya Edwin di Ya, miso.id? gambaran besarnya sebetulnya adalah komponen-komponen utama dalam musik jazz. Ada harmoni,
rhythm, improvisasi. Ya, gambaran besarnya ini nih. Nah, masing-masing dari itu saya udah jabarkan kan di itu. Ya tapi saya kelihatannya kemarin lebih tekankan ke improvisasi juga. Karena hal ini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman Ya, menurut bener saya. banget. Oke, berarti buat musisi di rumah yang pengen belajar tentang jazz lebih jauh bisa langsung subscribe di muso.id. Oke Edwin, kenapa sih muso.id ini bisa membantu banget buat teman-teman di rumah ini dalam belajar musik? Karena Muso.id ini praktis, kemudian ya fleksibel, kalian bisa pakai di mana aja, bisa lihat kapanpun, Bisa atur waktu sendiri, bisa atur ya waktu kan? sendiri, dan programnya step by step. Jadi teman-teman yang belajar mau dari awal sampai yang Expert. kelas yang expert misalnya, Hmm. ada semua. Ada semua di sini ya, bener banget. Tinggal teman-teman pilih yang mana yang kalian mau Minati. pelajarin ya. Bener banget. Selain itu, pengajarnya juga kompeten. Oh, Teman-teman jelas, saya loh jelas ini kalau pengajarnya itu. kompeten. Nah. Selain saya juga kompeten gitu. Saya kompeten juga kok. Pastilah. Oke, udah denger kan kenapa muso.id ini benar-benar bisa bantu banget kalian buat belajar musik di rumah. Nah, buat kalian yang pengen join ke muso.id dan buruan aja daftar dan pakai referral code dari Edwin Putro. Apa referral code-nya? Buat teman-teman yang mau join langsung aja pakai referral code saya buat dapetin diskon spesial. Referral code-nya di bawah ini muso.id x Edwin. Ayo segera join. Ditunggu. Oke, thank you banget Edwin Putro udah mau sharing-sharing bareng musik di rumah, bareng saya di Muso Talk. Thank you banget, sukses terus buat Edwin, buat pekerjaannya, buat segala project-projectnya. God bless. Jangan bosen-bosen kalau nanti dipanggil muso.id lagi buat jadi pembicara di Muso Talk. Siap. Pasti ya. Tinggal telepon. Oke, siap. Oke, buat musik di rumah, sampai di sini dulu Muso Talk by muso.id, a musical place at your zone. Jangan lupa buruan subscribe di muso.id dan pakai referral code dari Edwin Putro, oke, buat dapetin diskon spesial. Jangan lupa juga buat follow IG dari muso.id dan subscribe di YouTube channel muso.id buat dapetin info-info menarik seputar promo dari muso.id. Oke, saya Samgar dan Edwin Putro undur diri. See you on the next Muso Talk by muso.id, a musical place at your zone. Bye-bye.